Pria ini ingin mencuci tangannya. Siapa tahu air itu menghindarinya. Pria ini merasa aneh. Apakah dirinya ada kekuatan super? Dia pergi mencari temannya, ingin memamerkan kekuatannya, tapi malahan air tidak bisa menghindari. Aku bisa menggerakkannya. Saya bisa membuatnya membelok. Meskipun Zong mencoba menjelaskan, tapi temannya berpikir itu lelucon Zong. Dia pergi dengan kecewa. Zong tidak senang. Dia siap untuk mencoba lagi. Siapa yang tahu bahwa kecelakaan terjadi. Zong tidak sengaja jatuh ke laut. Dia berjuang mati-matian di laut. Kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Kaki Zong menghilang menjadi ekor panjang. Dia merangkak ke darat sekuat tenaga, ingin cepat mengeringkan tubuh saja. Tapi kaki panjang 1 meter tidak sekarang menjadi 2 meter ekor besar. Dia tidak bisa mencapai. Harus bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan kalau ketahuan? Pada saat ini, keajaiban terjadi lagi. Tubuh Zong berubah menjadi genangan air. Kemudian anehnya, ia kembali keadaan semula. Itu baru kemarin. Putri Duyung mengandalkan ritual misterius selama bulan lalu. Mereka melihat ke lubang 1 per bulan, bersiap untuk menyerap energi bulan. Tapi saat bulan dan pintu gua berpasan, sebuah pintu batu tiba-tiba terbuka. Zong yang terburu-buru untuk buang air kecil tertarik dengan cahaya yang di dalam gua. Dia berjalan dengan penasaran. Apa yang dilihat mengejutkan. Ada trisula bercahaya di tengah bola. Zong hanya menyentuhnya dengan pelan. Tubuh mulai tenggelam. Tiba-tiba sebuah cahaya meledak dan Zong turun ke kolam putri. Zong jatuh ke kolam cahaya bulan putri, juga mengganggu upacara pemujaan mereka. Karena ini sangat mendadak, Putri Duyung tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa diam-diam meninggalkan Zong di pantai. Pikirannya ini akan menjadi cara untuk mengetahui. Tapi klan mengetahui ini. Mereka mengusir ketiga Putri Duyung dan bersiap membawa klan keluar dari sini. Waktu pergi, pemimpin memberi mereka cincin bulan untuk menjaga rumah mereka. 3 Putri Duyung memutuskan pergi ke daratan menemui Zong. Ambil kembali kekuatan milik keluarga Putri Duyung. Perhatikan, pria menemukan air ke kakinya. Selanjutnya, dia berubah menjadi Putri Duyung. Dia mengetahui kakinya yang indah. Tiba-tiba ayahnya masuk. Zong buru-buru menutupinya dengan selimut. Tapi keanehannya ditemukan oleh ayahnya. Ayah mengangkat selimut untuk melihat. Untungnya tidak ketahuan. Pada saat ini ekor ikan Zong berubah kembali menjadi kakinya. Dia berlari untuk mencari temannya, mengatakan jika dia bertemu air akan menjadi Putri Duyung. Berharap temannya bisa menjaga diri sendiri ketika bekerja. Pada saat yang sama, 3 Putri Duyung berangkat ke darat dengan ekornya yang berat. Mereka ingin meminjam energi cincin bulan, ubah ekor ikan menjadi kaki. Tapi mereka masih belum terbiasa menjadi manusia. Mereka bertiga berjalan seperti stok. Akhirnya terus berjalan dan berlatih. Putri Duyung menemukan tempat Zong. Mereka ingin mencuri kekuatan Zong. Saat itu Zong menemukan seorang tenggelam. Dia mengabaikan risiko ketahuan, lompat ke laut dan selamatkan gadis ini. Zong sangat senang. Dia memberitahu temannya, memiliki ekor juga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Tapi hal ini serius untuk Putri Duyung. Identitas mereka tidak boleh ditemukan oleh manusia. Jadi mereka harus cepat mengambil kekuatan mereka. Jadi keesok paginya mereka sengaja mendekati Zong dan mengikutinya ke sekolah. Mereka ingin mengambil kekuatan saat kelas sudah berakhir. Tapi saat mereka mengucapkan mantra untuk mengontrol air, Zong merasa bahaya. Dia merunduk tapi masih ada air di tubuhnya. Dia buru-buru bersembunyi di ruangan kosong. Dalam 3 detik menjadi Putri Duyung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Gadis-gadis di sini bersukacita dalam kecerobohan mereka. Yang tidak mereka ketahui adalah kepala sekolah mengawasi mereka dari belakang. Dia memanggil ketiga gadis itu ke kantor. Tanya apa tujuan mereka datang ke sekolah dan mengambil cincin bulan mereka untuk dicuri. Melihat cincin, kepala sekolah memiliki ekspresi yang berat di wajahnya. Itu juga berhasil menarik perhatian para gadis. Mereka diam-diam mengikuti kepala sekolah pulang. Dia ketahuan setengah mati oleh kucing di rumahnya. Dan mereka berlarian. Mereka berlarian seperti tikus dikejar kucing.
Padahal kucing dan ikan adalah musuh alami, tapi mengambil cincin kembali, mereka mengumpulkan keberanian untuk masuk. Tapi mereka melihat sekeliling, tidak melihat kepala sekolah. Tiba-tiba, sebuah buku tentang Putri Duyung menarik mereka. Mereka baru akan mengeluarkannya. Tanpa diduga, ruang rahasia secara tidak sengaja terbuka. Mereka masuk. Di dalamnya, mereka melihat kolam, bisa keluar menuju laut, dan Putri Duyung yang sangat akrab. Anak laki-laki baru mengangkat jarinya. Tetesan air dicangkir dikirim ke mulutnya. Ini cara unik anak laki-laki untuk meminum air. Karena kecelakaan, anak laki-laki menjadi Putri Duyung ketika bertemu air. Tapi hari ini ayahnya akan mengajaknya berkemah. Bahkan ramalan cuaca mengatakan akan hujan deras. Ayah tetap tidak mau ketinggalan setiap kegiatan orang tua anak. Sulit bagi Zhong, tapi yang dia tidak ketahui, ketika Putri Duyung ini mendapatkan kembali kekuatan supernya, melakukan sesuatu yang bodoh, kepala sekolah juga Putri Duyung. Dia menyerahkan mereka tidak keluar dari cuaca ini. Begitu mereka mengenai air, mereka akan terlempar di jalan. Tapi selalu ada yang tidak patuh. Ketiganya segera berselisih. Nix berlari kembali ke kolam bulan karena marah. Kemudian Layla menyarankan sarannya, minta dia mengubah cuaca dengan cincin bulan. Jadi keduanya bekerja sama. Mereka diam-diam membaca mantra di ruang rahasia. Cuaca di luar tidak berubah. Di ruang rahasia, salju tebal turun setelah 1000 tahun. Dua orang terdampar dan terkubur. Mereka menggigil kedinginan. Tanpa sampai mereka mencoba mengejar Nisa, kolam di dalam gua tiba-tiba membeku. Dan di bawah semakin membeku. Esa, pada saat ini kulit keduanya juga bermasalah. Mereka tidak hanya dingin tetapi juga gatal sekujur tubuh. Tapi ketika keduanya bingung, Kurin datang berkunjung. Dia memiliki rahasia malu mereka, membantu mereka mengambil dokter. Dan dokter ini adalah ayah Zhong. Dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka, tapi dari penampilan mereka mungkin penyakit menular. Ayah Zhong menelpon kepala sekolah dan membawa mereka ke rumah sakit untuk diperiksa. Saat ini, misi yang mengkhawatirkan mereka berenang kembali dari laut. Kepala sekolah memberitahu dia di telepon. Katanya mereka Putri Duyung dari selatan. Ini alergi terhadap salju. Selama Nisa menemukan bubuk kuda laut di ruang rahasia, gejala alergi langsung hilang. Setelah itu Nisa ke ruang rahasia dan bersenjata lengkap. Dia terus mengobrak-abrik di tumpukan sampah. Akhirnya dia menemukan kipas kuda laut. Dia buru-buru mengambil bubuk obat untuk bersembunyi. Kemudian tanpa sepengetahuan dokter, Nisa membantu mereka dengan bedak. Efeknya sangat bagus. Layla dan Sarana, entah kenapa mereka bertiga kembali ke kolam untuk memulihkan diri. Tapi mereka lupa, salju di ruang rahasia belum dibersihkan.